Ya, oke, baik. Terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini. Kembali lagi di mata kuliah Medlit dan Seminar Linguistik bersama saya Haris Setiawan. Hari ini adalah pertemuan kelima ya, berarti sudah 5 minggu kita berkutat dengan metodologi penelitian ya, berkutat sama penelitian-penelitian yang sedang kalian usahakan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah dengarkan presentasi dari Mas Dani ya yang ingin meneliti mengenai menganalisis kosakata di dunia industri terutama di bagian produksi ya industri manufaktur eh, mobil ya kalau nggak salah. Iya, Eh, ya, terus Mas Firman yang mau menganalisis semua kata sambung Setsuzokushi ya dalam ragam bahasa lisan ya. Terus ada Raka yang kemarin akhirnya bingung ya mau sebelumnya mau meneliti membandingkan gitu ya, membandingkan eh, budaya konteks high konteks sama low konteks dalam pengaruhnya ya, pengaruh pembelajaran bahasa Jepang ke eh, budaya konteks tadi ya di mahasiswa yang belajar bahasa Jepang gitu. Jadi pengaruh eh, setelah belajar Jepang tuh ada pengaruhnya enggak gitu ya ke konteks ke budaya konteks tadi ya. Tapi di iya, tengah iya. jalan kayaknya masih bingung ya Raka juga ya. Terus ada kepikiran mau pindah haluan. Oke, terus ada kemarin siapa lagi ya? Dea ya kalau nggak salah Dea itu tentang Keigo ya, tentang Keigo dari sudut pandang sosiolinguistik ya. Tapi Sosiologi linguistik. betul betul. Sosiologi. Tapi datanya berupa apa ya? Saya lupa. Dan Oh, dari anime anime Kimetsu no Yaiba. Kimetsu Yaiba. no Yaiba ya. Hari ini juga dia sudah kasih bab satunya ke saya, sudah saya komentari ya. Boleh sampai gitu ya? Oh, boleh, boleh banget, silakan. Oh gitu. Iyalah, saling menggunakan aja kita saling memanfaatkan lah. Ya, jadi Boleh itu apa? yang sudah dipresentasikan minggu lalu. Jadi terus minggu ini berharap dapat bisa dengar cerita dari yang belum presentasi. Ada Samsul, ada Rivaldo, ada Aldi, ada Hans, ada siapa lagi? iPhone nih siapa nih? iPhone. Mungkin Steve Jobs saya. Oh, itu saya Sensei Fikri belum Oh diganti iya namanya. Fikri ya Fikri juga. Fikri ya, oke oke. Fikri juga belum presentasi ya, oke. Eh Sebelum mulai presentasi, saya coba sebenarnya tadi jam 7 di bimbingan itu sempat saya perkenalkan yang mahasiswa kepada satu situs yang namanya BCCWJ. Singkatan dari eh, apa tadi ya? Balance BCC Balance lupa. Kita lihat aja langsung. Bus. Corpus ya. Sorry, lupa. Saya kasih lihat gimana carinya ya dari awal dari browser. Nah, di sini kita ketik BCCWJ ya atau ya ini aja deh BCCWJ terus enter terus di sini ada ketemu nih yang pertama nih ya. Di sini ada bagian yang ini lihat ya yang ini BCCWJ. Ini ini singkatannya ini bahasa Jepangnya ya. Gendai Nihongo Kaki Kotoba Kinko Kopasu ya. Kinko-nya itu balance ya. Jadi kita lihat aja ke dalamnya sebentar. Kita klik. Jadi, apa yang akan kalian lihat sebenarnya ini adalah BCCWJ yang eh, eh, apa namanya ini yang pusatnya ya, pusatnya. Nah, yang saya harap
bisa kalian gunakan dalam penelitian itu adalah yang ini, yang Shonagong. Saya tandai yang ini ya, lihat, yang ini Shonagong. Dibacanya Shonagong. Shonagong. Shonagong itu kalau nggak salah nama tokoh gitu di Jepang ya. Kayak biksu gitu kalau nggak salah. Nah ini kalau kalian lihat sebenarnya ini online, versi online dan versi offline sebenarnya ada ya, tapi di sini perlu ke Jepang sih. Nah, kalau kalian lihat di sini, kalau Shonagong itu tidak perlu mendaftar. Tapi kalau Chunagong ini perlu mendaftar. Nah, kita kan namanya baru belajar ya, kita gunakan yang gratis-gratis saja, yang tidak perlu daftar. Yang Chunagong juga gratis sebenarnya, tapi agak ribet makanya. Saya juga belum paham. Ya, kita lihat yang ini ya, Shonagong. Kita lihat ke dalamnya. Terus di dalamnya akan seperti ini. Nah, setelah sampai ke halaman ini, silakan kalian pilih yang link ini, Bonteng. Ada tulisan Bontengnya ya. Silakan pilih itu, terus kita klik. Nanti akan sampai ke halaman, dialihkan ke halaman yang lain ya. Nah, ini namanya BCCWJ, tapi versi yang pertama. Jadi BCCWJ yang sekarang kalian lihat sebenarnya adalah versi yang sedang di dalam kondisi maintenance. Jadi bukan BCCWJ yang sebenarnya. Jadi ini BCCWJ yang sebenarnya itu sedang diperbaiki. Jadi untuk sementara dimunculkanlah halaman yang ini gitu ya. Sebenarnya halaman yang ini kalau menurut saya yang sebelumnya pernah pakai BCCWJ yang versi utama ya, itu sebenarnya lebih mudah versi yang utama ya, lebih interface-nya itu lebih gampang. Tapi pada dasarnya sih sama aja isinya ya. Nah, seperti judulnya ya, Gendai Nihongo Kaki Kotoba Kinko Kopasu Kensaku System. Jadi kopas atau corpus tulisannya ya, corpus gitu ya. Atau bahasa Jepangnya kopas itu adalah kumpulan kalimat. Kumpulan kalimat yang merupakan bahasa Jepang dari ragam bahasa tulis kaki kotoba. Ya. Jadi kalau kalian ingin meneliti sebuah fenomena bahasa, terus ngambil datanya dari ragam bahasa tulis, itu bisa ngambil datanya dari sini. Itu gampang banget, tinggal ngasih kata kuncinya di sini, klik, terus milih source-nya, sumbernya dari mana, terus tahunnya tahun berapa, tinggal klik Kensaku aja. Ya, dapatlah data-data dari sini, dari yang merupakan kalimat ragam bahasa tulis. Sampai sini bisa memahami penjelasan saya? Kalau nggak paham bilang aja. Sampel saya coba. Bisa paham ya? Try something Sensei. Kayak apa? Coba sesuatu coba. Saya Oh iya, nanti saya coba. Ya. Nah, jadi intinya isinya di sini tuh banyak contoh kalimat yang diambil dari berbagai macam tulisan di Jepang. Ada yang dari koran, ada yang dari majalah, ada yang dari buku pelajaran, ada yang dari laporan apa gitu ya, ada yang dari bahkan catatan notulen itu di DPR-nya Jepang, itu juga ada. Tapi sayangnya ini belum, karena ini versi yang backup-annya ya, jadi waktunya itu nggak bisa sampai yang sekarang. Ya, nanti bisa saya perlihatkan. Pertama kita lihat, misalnya jadi dulu senpainya itu ada yang meneliti mengenai makna dan penggunaan hotondo dan daitai dalam bahasa Jepang ragam bahasa tulis. Nah, dia ngambil dari blog kalau nggak salah. Sebelum-sebelumnya juga ada banyak. Kalian bisa lihat di kumpulan bab 1 yang saya share ya di Google Drive, itu ada banyak yang mengambil datanya dari sini senpai-senpainya. Nah, misalnya kita mau cari
Nah, kemarin juga ada yang Hijoni, ada yang Totemo ya. Hijoni sama Totemo tuh bedanya apa sih? Nah, itu dia cari lewat BCCWJ ini datanya. Kita cari misalnya Hotondo gitu. Atau yang lain deh. Hijoni. Hijoni dan Totemo itu kan sebenarnya sama ya. Apa artinya? Tak sangat ya gitu ya. Mirip Hijoni, Sensei. Hijoni Oishi, Totemo Oishi. Sebenarnya sama, tapi penggunaannya Iya, beda. penggunaannya beda. Hmm. Nah, misalnya kita mau cari Hijoni ya. Kita tentukan dulu sumbernya. Sumbernya mau dari mana? Nah, di sini. Sumbernya ada banyak seperti yang kalian lihat di sebelah kiri ya. Di sini sumbernya ya. Jadi ada macam-macam. Ada koran, ada majalah, ada buku secara umum ya. Jadi misalnya buku apa gitu, buku secara umum aja di Jepang. Terus ada buku laporan, ada bestseller ini saya nggak paham nih apa. Mungkin novel kali ya, atau tulisan yang bestseller gitu ya. Terus ada Chiebukuro, ini adalah semacam rubrik tanya jawab ya di Yahoo, ada di Yahoo Jepang. Terus ini dari blog, ini dari dokumen hukum, ini dari notulen rapat DPR Jepang, ini ada iklan ya, nggak tahu iklannya, saya nggak ngerti apa, tapi senpai-senpainya itu banyak yang ngambil dari sini, koran sama blog, banyak yang meneliti mengenai satu hal dalam bahasa Jepang, terus mereka nyarinya tuh gimana sih makna dan penggunaannya di ragam bahasa tulis gitu. Misalnya contohnya Hijoni sama Totemo. Itu sempainya bikin skripsi yang lumayan bagus ya. Jadi bisa menemukan ternyata perbedaannya itu bukan cuman Hijoni itu buat formal, Totemo itu buat informal, bukan itu aja, sekedar itu aja ternyata. Jadi banyak menemukan hal-hal baru dari situ. Ya. Oke, jadi contohnya kita mau cari dari koran ya. Nah, kita kosongkan dulu nih, kosongkan ininya, kosongkan. Terus kita klik yang koran, dua-duanya aja, biar banyak contoh kalimatnya. Saya belum paham ini arti koa dan hikoa itu apa, saya belum paham. Terus kita sete suruh. Setelah ini, registernya kan udah, registernya udah ditentukan ya dari koran. Terus kita tentukan waktunya. Nah, ini bisa setting waktunya dari tahun 70-an sampai tahun 2008 ya, ini yang terakhir. Nah, makanya tadi saya bilang ini kan mungkin belum diupdate, jadi hanya bisa sampai tahun 2008 aja. Kalau mau neliti seluruh waktu juga boleh. Atau mau dibatasi yang sekarang aja deh gitu ya, yang tahun 2000-an itu juga boleh, silakan. Ya, kita suruh kita setting di sini. Nah, ini udah tersetting ya. Hijoni dari koran dari tahun 2000 sampai 2008. Kita klik Kensaku. Ya. Nah, ini bentuknya seperti ini hasil pencariannya. Sekali cari itu hanya bisa menampilkan 50. Tapi di sini bisa kalian lihat di bawahnya itu ada ini ya, Tsugi berarti bisa lihat halaman berikutnya gitu. Jadi tidak hanya sekedar 50 contoh kalimat ya, tapi ada lagi sebenarnya. Gitu. Terus nah, ini susunannya seperti yang kalian lihat. Ini ada ini bung kan ya. Nah, yang menjadi kalimat itu adalah ini sebuah kesatuan ya. Ini kalimatnya ini. Nani ga hijoni chika kereba
Chisato no Michimo Hijoni Chikaku Naru to Utaeru to apa nih? Wah, nggak ngerti bacanya. Tentang sumo kali ini ya. Ya. Jadi ini sebuah kesatuan. Nah, ini bisa di copy paste ke Excel gitu. Ya. Jadi inilah data yang digunakan ya sebagai data penelitian. Ini kalimat contoh-contoh kalimat yang apa digunakan sebagai datanya gitu. Nanti dari sini kita mencari tahu apa sih makna dan penggunaan hijoni itu kayak gimana. Gitu. Ya, jadi ini sedikit perkenalan mengenai ini Gendai Nihongo Kaki Kotoba Kinkoko Pas atau BCCWJ, yaitu korpus ini bahasa Inggrisnya apa ya? Nah ini. Balance Corpus of Contemporary Written Japanese ya, jadi ini singkatannya itu. Nah, penjelasannya mengenai Shonagong ini ada di sini sebenarnya. Kaki Kotoba Kopase. Terus Shonagong. Oh, di sini nggak ada penjelasannya ya. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Oke, jadi siapa tahu ada yang lagi bingung, terus, oh ini bisa saya pakai nih kayaknya gitu ya, siapa tahu ada yang begitu. Ya. Kalau BCCWJ itu kan ragam tulisan. BCCWJ. Dan sudah kita paham maksudnya Firman. Yang keren bahasa Indonesia yang baik. Oke. Untuk yang ragam lisan ada Sensei? Ragam lisan ada. Nah ini Hanashi Kotoba Kopase. Kalau klik di sini, ini akan disambung ke sini. Nih. Nah ini Chunagong ya. Jadi perlu daftar dulu. Saya udah pernah coba. Ini Chunagong ya. Udah pernah daftar. Cuman bingung cara pakainya. Saya sampai sekarang juga belum paham. Nah ini saya udah daftar ya. Tuh. Ada, jadi ada Hanashi Kotoba Kopas juga ada. Hanya saja saya masih belum paham. Jadi belum bisa jelasin detail cara pakainya. Bentar. Ya, untuk daftar ini Sensei kan perlu lewat SMS sama lewat Ubing Sensei ya? SMS ya? Itu Sensei dengan nomor Indonesia bisa Sensei? Bisa kayaknya. Saya bisa daftar. Waktu di sini daftarnya di Indonesia. Nggak, berarti saya coba saja ya. Nah ini nih lihat tuh. Jadi di sini bisa ada kaki kotoba nih, Hanashi Kotoba. Nah ini juga ada Kaiwa Kopase ya. Nah ini ada, ini menarik nih. Kalau kalian lihat di sini, ini Tagengo Bogono Nihongo Gakushusha Odan Kopase. Ini adalah korpus bahasa Jepang, tapi yang ngomong tuh orang asing gitu loh. Ini juga menarik nih. Ya, jadi nanti silakan bisa coba. Nah, kita coba lihat yang ini ya. Nah ini, jadi ini parameternya ya banyak banget. Saya juga masih belum bisa menggunakan ini. Nah ini lihat,
tang tang tan apa nih? Tantang tantang i kensaku, chotang i kensaku, mojiretsu kensaku, ichi kensaku. Jadi sebenarnya cara cara mencarinya juga macam-macam. Kira-kira kayak gini. Ya, mungkin Mas Firman bisa kutak-atik nanti ya. Baik Sensei. Ya, akan menjadi penelitian yang revolusioner kalau bisa menggunakan ini ya. Ya, jadi silakan nanti dicoba. Ada lagi yang mau tanya? Oke, baik. Kalau tidak ada yang bertanya, ya kita langsung mulai saja ke presentasi. Jadi apa namanya tadi? Semoga dari BCCWJ ada percikan-percikan ya yang bisa menstimulasi insting penelitian kalian ya. Oke. Baik, kita langsung masuk saja ke sesi presentasi. Hari ini akan dimulai dari siapa tadi? Samsul Sang. Ayo Sensei. Hai, yoroshiku. Kedengaran nggak Sensei? Segini suara. Ya, Halo Sensei, kedengaran nggak? gimana? Kedengaran nggak Sensei? Segini suaranya. Kedengeran, kedengeran. Pertama teh setting mas. Speaker udah speaker awalnya. Oke. Oke. Fokus magnet. Hai. Yang miramaska. Share yang saya share kelihatan nggak? Oke. Iya mas. Hai, siapa? Pertama saya selamat malam semuanya. Saya ingin berbagi terkait sama ragam bahasa dan istilah bahasa Jepang dalam perusahaan Jepang bagian elektronika. Nah ini kenapa saya ingin berbagi hal ini? Karena beberapa saat lalu di tahun ini saya baru saja dipindahkan dari engineering administrasi ke electrical, dan ini sangat membuat saya kewalahan karena banyak istilah-istilah baru dalam bahasa Jepang dan ya itu digunakan untuk elektronika saja, dan biasanya saya cuma menggunakan bahasa Jepang di dalam administrasi, tapi kali ini di grup ini saya berswitch ke elektronika yang sangat berbeda dengan administrasi. Jadi saya mikir ini kayak cukup menarik untuk saya ulas di pelatihan saya. Oke, saya tujuan untuk memberikan pemahaman istilah bahasa Jepang dalam perusahaan Jepang, terutama di bidang pengembangan elektronika, karena di grup saya ini bidangnya elektronika development. Saya rasa banyak mahasiswa yang sebelumnya ketika masuk ke perusahaan itu mereka nggak tahu ditempatkan di bagian apa, tapi tujuannya hanya ingin jadi developer. Jadi ketika masuk ke dunia industri kan betul macam-macam. Nah, ketika mereka masuk ke industri kan saya rasa mereka perlu tahu ini. Lalu aktivitas yang saya sediakan saat ini adalah saya membuka buku elektronika yang berbahasa Jepang, jadi akan saya jadikan objek untuk bidang saya. Oke, lalu dan objek yang saya pilih sekarang masih ada dua. Yang pertama Korenara Wakaru, ini karyanya Kamidaku, sama Denki Rono Keisha-ho, ini karyanya Misami Kogawa. Ini dua buku ini adalah buku elektronika yang bukan dipakai di perusahaan ya, cuman banyak istilah-istilah yang di buku ini tuh dipakai di perusahaan saya karena terkait sama dengan pengembangan elektronika ya. Nah, untuk metode saya masih belum dapat untuk metode apa yang saya lakukan di penelitian ini Sensei. Mungkin Sensei bisa bantu Sensei. Itu saja dari saya presentasi saya hari ini. Terima kasih untuk mendengarkan. Ya, oke, makasih. Tadi di saya juga lagi ada pengajian sih. Suara saya kedengeran nggak?
Kedengeran sih pengajian juga kedengeran. Ngajian juga kan. Iya, Maulid Nabi sih ya. Sensei. Ya, oke, makasih Samsul. Jadi Samsul mau sejenis sama punya Mas Dani ya? Mirip Mirip ya, nggak apa-apa. tapi cuma beda Silakan. Mas Dani Jadi, bidangnya iya, nggak produksi, aku apa-apa. bidangnya development elektronika. Apa namanya nanti pakai model ya pakai punya Mas siapa? Muslim ya, Mas Muslim. Jadi nanti bisa. Cuman harus bisa ngembangin lebih lagi gitu kalau bisa ya. Jadi nggak cuman apa namanya kalau bisa apa celah-celahnya yang ada di punyanya Mas Muslim itu bisa diperbaiki gitu ya. Mas Muslim ya? Ya. Coba. Dan Mas Dani udah ngehubungin belum? Udah kan ya kayaknya. Coba deh nanti bisa kontak-kontakan. Oh, Ya. oke, Iya, jadi Mas Muslim itu sebelumnya skripnya tentang apa sih? Tentang analisis makna ini istilah-istilah yang dipakai di bagian quality control kalau nggak salah di manufaktur kalau nggak salah. QC manufaktur. Tentang apa suku cadang mobil kalau nggak salah. Aduh, hampir saya pakai itu juga. Iya, nggak apa-apa. Jadi nanti sama Samsul sama Mas Dani bisa kolaborasi lah gimana caranya supaya bisa apa namanya nemu penelitian yang paling bagus gitu. Baik, terima kasih saya. Ya, terus apa namanya tadi saya pikir istilah-istilahnya itu yang Mas Samsul kumpulkan di pabrik gitu. Ternyata ada bukunya gitu ya? Iya Sensei, karena aku sebenarnya bingung juga Sensei, karena perusahaan aku kan R&D ya. Terus tingkat confidentialnya cukup tinggi. Tingkat apa? Nah itu tingkat confidentialnya cukup tinggi. Oh, oke. Ya, untuk izin itu data itu dibawa keluar tuh sangat kecil sekali diperbolehkan. Kalau ngumpulin secara pribadi gitu nggak bisa ya? Sebenarnya bisa Sensei, makanya saya sebenarnya butuh bukunya. Lalu butuh di dalamnya tuh saya gimana ya sebutannya ya? Saya juga di R&D yang tempat saya tempatin ini ada namanya standar desain dan standar test. Dan itu ada lengkap dengan yang bahasa Jepang maupun bahasa Inggrisnya. Nah, data itu nggak bisa dibawa keluar. Nah, otomatis data itu kan nggak bisa dijadiin objek juga ya. Saya menggunakan dummy buku yang lain gitu. Oh. Kalau misalnya ini kan belum ngobrol ya sama pihak perusahaannya ya? Belum sih. Tapi ya untuk bahasa yang ada di standar desain maupun standar tes kami itu sudah otomatis nggak bisa dibawa keluar karena itu udah termasuk apa ya? Istilah-istilahnya juga gitu ya? Istilahnya mungkin bisa Sensei. Nah, iya kan kita mau nganalisis dari sisi kebahasaan kan? Ya, jadi nanti mungkin sebenarnya masih bisa diomongin sih kalau menurut saya ya. Jadi mereka juga punya kepentingan di sini. Perusahaan Jepang itu punya kepentingan di sini. Mereka juga apa namanya perlu orang yang memahami itu kan, memahami istilah-istilah itu, menganalisis gitu kan. Nah ini sebenarnya jadi keuntungan sebenarnya buat perusahaan. Jadi ada hasil analisisnya nanti gitu buat mereka juga sebenarnya. Mungkin cara ngobrolnya kali nanti gimana gitu ya. Jadi sebaiknya sih memang pakai kata-kata yang digunakan di bagian tertentu ya. Mungkin kalau electrical itu kan banyak ya. Atau gimana tuh mau lingkupnya sejauh apa saya juga nggak paham ini. Apakah sama besarnya dengan misalnya quality control gitu ya, atau ada bagian-bagiannya lagi gitu. Kalau aku belum baca punya Mas Muslim ya, dia nggak bahas sejauh mana sih. Ya. Itu aku juga
Mas Dan? Kalau saya kan udah baca punya Pak Muslim ya, Iya. itu hampir istilah-istilah umum sih yang ditulis di situ, jadi nggak detail. Oh, Iya. Iya, bahkan yang umum pun kan itu nggak umum buat di luar ya. Ya, betul. Iya, jadi apa namanya, di permukaan dulu juga nggak apa-apa, jadi nggak mesti sampai dalam banget. Jadi dengan melakukan analisis maknanya kan kita jadi tahu gitu ya, apa sih, apa aja yang dipakai, terus makna yang dimunculkan di situ itu sama nggak dengan makna-makna yang kalau kita cari di kamus-kamus umum gitu loh. Nah, membandingkan itu, terus nanti apa namanya, kita bisa melihat gitu gapnya antara kamus umum sama apa yang dimaksud sama perusahaan itu di istilah tertentu gitu ya. Kan nggak akan sama kan, sama kamus yang umum sama pengertian di perusahaan kan pasti beda. Nah, kita nyari gap itu, menunjukkan nih gapnya kayak gini loh gitu. Coba deh nanti baca dulu punyanya Mas Muslim, itu menarik sih. Tapi punya Mas Muslim itu masih ada, masih bisa dikembangin lagi sih, gampangnya ya, masih bisa dikembangin lagi. Nanti dibaca lagi, siapa tahu nemu ada celah yang bisa Mas Dani sama Mas Samsul ini bisa perbaiki gitu loh, masih bisa diperbagus lagi gitu di penelitiannya masing-masing gitu. Ya, jadi penelitian yang berbasis penggunaan bahasa di industri itu kan masih jarang ya, masih sejauh ini saya tahunya punya Mas Muslim aja tuh. Kayaknya sedikit gitu. Jadi sebenarnya ini kontribusinya besar ya buat orang yang apa namanya baru belajar bahasa Jepang terus mau terjun ke dunia industri kan, mereka taunya, waduh, ini saya yang bego atau gimana nih, kan kadang bingung kan ya, banyak istilah-istilah baru gitu. Kita mau coba kasih tahu bahwa itu tuh wajar gitu loh. Wajar terjadi kayak gitu karena emang apa yang dimaksud di kamus umum sama apa yang dimaksud dengan hal yang sama di perusahaan itu beda gitu. Jadi kita mau nunjukin gap itu supaya orang tuh bisa paling nggak ada apa ya, ada tahu sebabnya gitu, kenapa mereka kesulitan waktu baru masuk ke dunia industri gitu. Ya, jadi nanti saya pikir nanti coba Mas Samsul fokus dulu mau ngambil daerahnya yang mana nih gitu, istilahnya yang mana dulu. Siapa tahu ini masih terlalu luas gitu, jadi bisa difokuskan kemana, terus mencari tahu gimana bisa mendapatkan informasi mengenai definisi tiap kata itu gitu. Sorry, aku mau nanya kenapa akhirnya aku kan ngeluarin memakai objek bukunya 2 buku ya Sensei. Nah, misalnya aku pakai istilah yang dari perusahaan itu, ntar aku objek penelitian dari objeknya itu bentuknya apa Sensei? Kayak misalnya kan kalau sebelumnya Mas Erik dia Keigo, tapi dalam email akhirnya dia mesti mengeluarkan objeknya emailnya kan, berarti dia harus ngeluarin beberapa jenis email untuk diteliti. Nah, berarti kalau aku ya istilah-istilah yang dipakai di pabrik gitu. Kan? Berarti hanya satu kota per kota berarti ataupun satu kalimat kan ya? Iya. Oh iya, oke. Mungkin kalau seperti itu mungkin masih diperbolehkan ya. Ntar kita istilah-istilah dan definisinya kayak gimana itu di perusahaan. Oke. Paham nih. Ya. Kalau yang punya Mas Muslim, Pak Samsul sederhananya kayak gini, kayak sumpo bahasa Jepang Indonesianya ini sederhana. Ini kalau pengen lihat referensi itu Pak Muslim kan saya udah dapat apa namanya pentahannya, passwordnya ya udah dikasih sama Muslim. Nanti pengen lihat kayak gimana, lihat dulu Muslim, nanti bisa jadi referensi. Coba Kang Dani bagi Kang Dani. Izin dulu sama Mas Muslimnya. Oh iya. Bagaimana kalau kita bikin grup sama Mas Muslim? Nah, tuh ya biar gampang itunya diskusinya ya. Ya.
Ya. Jadi intinya gini, ini ada istilah teknis nih, ada istilah teknis. Pihak perusahaan punya definisinya sendiri kan, Iya. ya kan? Nah, di kamus juga sebenarnya ada istilah itu, tapi mungkin didefinisikan beda gitu loh. Nah, orang awam, orang yang baru belajar bahasa Jepang, lulus kuliah, kan nggak punya akses ke industri, nggak punya akses ke definisi yang disebutkan sama industri kan. Hai. Mereka kan otomatis nyarinya di kamus, di Google Translate, di Weblio, kayak gitu kan. Iya. Nah, itu tuh ada gap gitu loh. Makna di perusahaan sama makna di luar itu beda. Itu yang mau kita perlihatkan. Mas Siap, Dani Sensei. sama Mas Samsul itu misinya adalah memperlihatkan gap antara makna di industri sama makna di yang umum gitu. Supaya orang ini nyadar bahwa emang nggak mungkin kita ini yang di industri ini pengetahuan yang tidak terjangkau. Jadi wajar kalau nggak paham dan wajar kalau baru belajar pas masuk dunia industri gitu loh. Paham ya apa yang saya sampaikan? Iya, Sensei. Ya kurang lebih lah nggak apa-apa. Ya Oke, nanti lama-lama saya. Oke, Sensei. Oke, Sensei. Ya oke ya. Hmm. Sip. Ya mungkin waktunya nggak bisa banyak, Mas Samsul nanti. Ya silakan nanti kapan-kapan ngobrol lagi. Terima kasih, Sensei. Sip, sama-sama. Makasih. Oke, kita langsung lanjut ke presentasi selanjutnya. Aldi siap, Aldi? Siap, Sensei, siap. Oke, silakan. Sensei. Ya, selamat malam. Izinkan saya untuk mempresentasikan judul skripsi yang rencananya akan saya buat. Untuk judulnya itu adalah analisis makna dan penggunaan kata gata dan gatera dalam ragam bahasa tulis blog. Latar belakang penelitian ini, yang pertama belajar bahasa Jepang hakikatnya adalah belajar komunikasi. Oleh sebab itu, pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan percakapan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pola kalimat dan kosakata bahasa Jepang banyak yang memiliki makna yang hampir sama atau disebut sinonim. Bagi pembelajar bahasa Jepang, pemahaman tentang kata-kata bersinonim menjadi salah satu hal yang penting yang harus dipahami. Kesalahan dalam penggunaan pola kalimat dapat berpengaruh pada kelulusan saat menghadapi ujian kemampuan bahasa Jepang. Kemudian berdasarkan dari data hasil ujian JLPT pada Desember 2019 menunjukkan peserta ujian luar negeri yang berhasil lulus ujian N1 hanya 24.953 peserta dari 75.681 peserta ujian, atau hanya sebanyak 33% dari jumlah keseluruhan. Hasil ini menunjukkan pembelajar dengan tingkat kemampuan bahasa Jepang level N1 masih sangat rendah. Kemudian latar belakang selanjutnya yaitu salah satu pola kalimat yang bersinonim pada materi bahasa Jepang tingkat kemampuan level N1 adalah kata gata dan gatera. Kedua pola kalimat ini mempunyai arti sambil jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebagai pembelajar bahasa Jepang tidak cukup hanya memahami arti dari pola kalimat atau kata saja, namun perlu memahami persamaan dan perbedaan penggunaan kedua pola kalimat atau kata tersebut. Kemudian berdasarkan latar belakang dan persamaan dan perbedaan penggunaan inilah saya penulis tertarik untuk meneliti Ruigigo yang dibatasi pada kata gata dan gatera. Oleh karena itu saya melakukan penelitian dengan judul analisis makna dan penggunaan kata gata dan gatera dalam belum diganti dalam ragam bahasa tulis blog. Kemudian tujuan penelitian ini adalah yang pertama mengetahui persamaan dan perbedaan apa sih itu kata gata dan gatera itu. Kemudian untuk mengetahui apakah kata gata dan gatera bisa saling menggantikan atau tidak dalam bahasa Jepang.
Untuk progres penulisan skripsi ini, saya sekarang sedang membaca referensi dari jurnal ilmiah dan skripsi yang terkait dengan tema yang akan saya teliti. Kemudian saya juga sudah menentukan judulnya tadi, analisis dan makna penggunaan kata-kata dan gatera dalam ragam tulisan bahasa Jepang blog. Kemudian sudah mulai menyusun sedikit-sedikit bab 1 dari penelitian ini. Kemudian tadi juga saya dapat yang info dari Sensei, BCC WG itu akan saya tadi lihat dan itu menjadi referensi buat saya untuk penulisan skripsi saya ini. Mungkin dari saya cukup sekian, terima kasih. Oke, sip, terima kasih ya. Ya ini juga bagus ya, jadi karena memang bab 1 itu bab 1 N1 N1 itu kan jadi target ya, jadi semua pengen dapat N1 dan kendalanya itu sebenarnya banyak. Salah satunya adalah ada materi-materi di secara gramatikal ya di bahasa Jepang yang N1 itu banyak yang mirip-mirip gitu kan ya. Iya betul Sensei. Nah itu kalau bisa Aldi itu melakukan observasi ke buku-buku N1 itu gitu loh. Jenisnya ada yang kayak gimana aja nih, misalnya ada yang sejenis kayak gatera sama kata-gata gitu yang mirip-mirip gitu ya. Nah itu dikumpulin berapa persen yang mirip itu dari 100%, mana yang masalahnya tuh mereka tuh mirip gitu loh. Kan ada yang masalahnya tuh mungkin yang lain gitu. Jadi coba lakukan observasi seperti itu ke buku-buku N1 yang ada aja dulu. Kan sekarang bisa download tuh, ilegal sih, tapi bisa. Ya, nanti diobservasi dulu ya. Terus coba dikelompokkan. Kelompokannya berdasarkan parameternya tentuin sendiri dulu aja. Misalnya sumber masalahnya nih karena mereka punya makna yang mirip misalnya. Itu. Nah, dikumpulin tuh berapa yang sejenis sama kata-kata sama gatera. Ya. Terus dari situ nanti bisa didapatkan berapa persen yang sumbernya karena mirip, berapa persen yang sumber masalahnya tuh karena apa ya. Misalnya ya saya juga nggak paham sih kondisinya kayak gimana, nanti mungkin Aldi yang paham gitu ya. Kayak gitu. Terus ini kan kalau mengenai tata bahasa N1 gimana tuh penelitian sebelumnya? Ada banyak atau gimana tuh? Masih Belum. sedikit ya? Belum lihat juga sih saya. Belum lihat. Iya. Saya cuma nyari perbandingan dari deskripsi yang kayak tadi Hijoni Totemo, kemudian Sama-Zama dan Hiro-Hiro seperti itu Sensei, perbandingannya. Ya itu juga sebenarnya gini, hasil pencarian kayak gitu itu juga bisa dijadiin latar belakang loh. Jadi misalnya Aldi udah nyari nih penelitian yang seputar gitu ya, membandingkan gitu ya makna dan penggunaan apa sama apa. Itu kan kebanyakan yang di daerah Chukyu gitu kan. Kalau coba, nah itu juga hasil pencarian itu juga bisa dijadikan dasar bahwa selama ini penelitian yang berkaitan dengan perbandingan antara kata-kata yang mirip itu banyaknya seputarnya itu materi-materi yang ada di Shochukyu gitu. Sementara kalau yang di atas itu belum ada misalnya. Itu kan jadi ada maknanya gitu. Skripsinya Aldi itu bermakna di situ gitu. Bahasa Jepangnya itu apa ya? Igigaru gitu ya. Jadi ada nilainya, sama kayak punyanya Mas Samsul, Mas Dani itu ada nilainya karena penelitian yang berkutat sama dunia industri itu terutama melihat sisi kebahasanya itu masih sedikit, makanya punya nilai yang lebih gitu. Ya. Jadi itu yang saya pengen kalian itu memahami nilai penelitiannya buat apa gitu. Nilainya itu apa sih penelitian saya? Kontribusinya apa? Nah, memahami itu supaya ada motivasinya gitu loh. Oh, tujuan hidup saya sekarang ini gitu. Ya. Jadi memahami itunya. Jadi saya nggak pengen apa yang di sini tuh ya yang saya sebutin kemarin ya gentayangan, nggak ngerti maknanya apa nih yang saya lakuin sekarang gitu ya. Jadi nah supaya menemukan makna itu kadang kita harus kerjasama kayak sekarang gitu ya. Kalian bawa sesuatu ke sini, nah saya bisa ngasih respon, nah itu bisa jadi sesuatu gitu. Jadi memang harus kerjasama, nggak bisa
saya terus ngasih atau kalian terus gimana, nggak ada timbal balik itu susah gitu ya. Jadi bagus sekali. Terus tinggal coba observasi di seputar buku-buku N1 lah, pasti ada Iya, itu yang Sensei. bisa, yang tata bahasa aja dulu ya. Terus coba dikelompokkan berdasarkan tingkat kesulitannya atau sumber kesulitannya apa. Terus tadi juga saya udah sebutin bahwa hasil coba dikumpulin aja. Kemarin kan udah ada tuh Hijoni Totemo itu satu, terus apalagi yang semampunya dulu, nanti di kayak dibikin listnya gitu. Jadi kita apa namanya, kita berdasarkan hasil pencarian itu kita kan bisa bilang dari hasil pencarian ternyata semua itu tentang Shochugyo gitu, belum ada yang di atas itu gitu. Makanya dengan penelitian ini berharap ada istilahnya percobaan untuk memulai mengambil langkah lebih jauh gitu, nggak di seputar Shochugyo aja gitu Aldi ya. Baik, Sensei. Terima kasih, Ya, Sensei. oke. Jadi itu ya, jadi apa namanya, dan kalau bisa kita harus nemu kenapa mesti kata gata sama gatera itu gitu. Itu juga penting untuk nanti mungkin dalam perjalanannya bisa ketemu ya, jadi nggak usah harus sekarang harus ada gitu ya, nanti dalam perjalanannya mungkin bisa ketemu gitu pelan-pelan ya. Itu Baik, mungkin Sensei. sedikit masukan dari saya. Mungkin ada dari temennya, mungkin ada yang mau ngasih pandangan atau pendapat atau pertanyaan. Sama punya Mas Samsul juga tadi ya sekalian, sorry. Barangkali ada pandangan dari temennya. Oh, Mas Aldi karena warna irisnya N1. Saya masih berkutat di Shokyo, Ya. Shokyo. Jadi kalau yang satu Aldi udah punya N1 ya? udah sensei Sudah, juga. Sensei. Mantap. Alhamdulillah. Harus menjual diri ke Jepang ya. Menjual jiwa. Iya, Sensei. Iya, kalau mau dapat N1 tuh kayak ngepet. Ya. Oke, sip. Kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Makasih Aldi ya. Iya, terima kasih, Sensei. Sip, sip. Selanjutnya dari siapa nih? Dari Hans tadi ya. Mana Hans? Ada. Oh, ada. Ya, Sensei. Ya. Ada. Oke, silakan. Bentar. Oke, selamat malam teman-teman. Ya. Sensei. Hari ini Hans mau presentasi tentang hasil penelitian dalam 5 minggu ini. Tapi belum dapat intinya gitu loh, Sensei. Jadi hasil pertama itu bentar. Ini sini. Oh ya, alasan memilih penelitian ini karena berawal dari kata-kata yang sering terdengar dan terbaca, baik itu sadar atau enggak. Saya pernah melihat tulisan yang disingkat dalam bahasa Jepang. Misalnya kayak Shunkashuto, Todofukeng, Sumang, dan lain-lain. Jadi Hans tertarik untuk meneliti tentang kata-kata yang suka disingkat sama orang Jepang, baik itu formal maupun enggak. Ini udah ada beberapa pembagiannya. Hans, yang pertama ada Gorowase, Shirakugo, Ryakugo, Gai, Raigo. Ini Hans cari arti besarnya dulu. Kalau Gorowase itu kayak permainan kata yang meniru bunyi atau nada dari peribahasa atau ungkapan juga bisa. Contohnya Niko Nikobang sama Geko Nikohang. Kemudian untuk bunyinya ada 1129 itu dibaca Iniku, daging bagus. Kemudian ada 1192 itu Ikuni, negara bagus. Biasanya dipakai buat iklan, biasanya iklan produk. Kemudian sini ada Shoryakugo, itu pembendekan kata yang tadi udah disebutin kayak Shunkashuto, Todofukeng, sama Sumang.
Sini ada Gairaigo sama Waseigo. Kosakata asing yang diserap ke dalam bahasa Jepang. Contohnya McDonald itu jadi Maku, smartphone jadi Sumaho, pasokong, personal komputer jadi pasokong. Oke. Kemudian ini untuk hasil minggu kelimanya. Di sini Hans sudah bikin data mengenai penelitian yang ingin diambil, tapi masih belum dapat tema kecilnya gitu. Ini kemarin saya lihat dari Firman Sang ngambil dari data survei Japan Foundation. Jadi Hans tertarik juga untuk mengambilnya. Di sini persentase yang paling besar dalam belajar bahasa Jepang itu tertarik dari anime, manga, J-pop, fashion. Jadi Hans ingin meneliti dalam apa ya? Dalam tema ini. Kemudian untuk pembagian penelitiannya ini ada anime, lagu, manga, TV, novel, website, sama koran. Tapi karena Hans ngambil Shorakugo atau pembendekan, itu biasanya kan banyak di sekolah yang kayak anak-anak muda, Wakamono Kotoba, dan lain-lain. Jadi Hans ngambil yang manga sekolah, tapi masih belum tahu karena banyak aplikasi yang nggak bisa di-download, yang legalnya, tapi ada juga yang nggak tahu ini ilegal apa enggak, tapi banyak manga yang berbahasa Jepang di sini. Udah itu Sensei. Ya, oke. Terima kasih Hans ya. Ya, itu menarik banget sih sebenarnya ya. Tentang singkatan-singkatan itu sebenarnya saya juga nggak pernah kepikiran itu dari mana gitu ya nyingkatnya gitu. Patokannya apa gitu kan. Ya. Iya Sensei, tapi tema kecilnya belum dapat Sensei. Ya, Terlalu oke. luas. Sip, menarik sih. Tadi yang ada beberapa penelitian yang terkait ya, yang sudah yang udah dicari tahu, itu datanya sebagian besar apa tuh? Berupa Yang mana Sensei? yang mana ya tadi? Yang ada Excel-nya tadi. Oh, yang Excel. Excel sebentar Sensei. Nah, itu. Oh ya, ini. Oke. Itu. Ini datanya dari berbagai macam Sensei. Jadi linknya di sini. Masih ego dalam media. Oke. Kamus katakan, dari kamus ya. Oke. Ya. Iya Sensei. Kalau Ya, kayak misalnya tadi yang Todo Fukeng gitu ya, Shuka Shuto itu ada nggak ya apanya gitu yang tempat kumpulannya kata-kata kayak gitu? Iya, makanya itu Sensei, kalau Sensei atau teman-teman yang lain punya sumbernya, Hans boleh dibagi. Soalnya sangat berguna banget sih. Yoji Juku kali ya, coba lihat. Hampir sama dengan saya dong ya, berarti kalau Yoji Juku. Tuh. Yang Moji Juku. Tapi kayak beda deh Sensei. Ya. Oh iya Sensei, buat yang manga itu gimana Sensei ya? Yang manga ya. Nah ini nih itu ada nih link. Oh ya.
Yoji Jukugo. Tadi yang sama siapa? Saya Sensei Tegar. Oh, Tegar. Tegar tentang Yong Moji Jukugo juga. Iya, tentang Yoji Jukugo. Oh. Tapi saya lebih ke yang ini Sensei yang ada makna idiom. Oh iya, berarti ya masih jauh sebenarnya. Nggak apa-apa. Sip. Ya, kalau ada yang sekiranya sama itu tenang ya, jangan ini ya. Jangan panik. Kadang dulu pernah ada nih serius nih terjadi. Gara-gara Ada dua mahasiswi berantem gara-gara temanya sama. Mereka pikir sama. Terus saya pertemukan tuh dua orang itu, terus ngobrol, ternyata beda. Sampai berantem loh. Bahasanya beda. Iya, makanya terus tuh kan beda, jadi nggak usah berantem saya bilang. Terus ya nggak tahu sih, abis itu ya mereka akur. Kerjasama. Happily ever after. Ya, jadi ya ada. Sensei, ini Ya. Ini webnya miniu.net. Tahu nih saya dapat random aja. Nih carinya pakai ini. Linknya Sensei. Yong Moji Jukugo ini cari di Google pakai ini nih, Yong Moji Jukugo. Terus ada ini mingyu.net.com. Oh, iya. Tapi ini juga ada nih tuh, lihat banyak sih dictionary gu.net.jp. Yoji Jukugo ini Ichirang. Jadi daftarnya di sini. Boleh pakai kamus web gitu boleh nggak sih Sensei buat jadi? Nggak apa-apa, silakan. Yang penting nanti dijelaskan aja dari sini gitu. Dan dijelaskan lingkupnya ya, maksudnya dia skalanya besar atau segimana atau gimana atau mencakup semua atau enggak gitu loh. Dijelasin biar orang bisa percaya bahwa hasil analisis kita valid gitu ya. Banyak kok nih tuh lihat. Mungkin nanti tinggal disaring aja mana yang legit ya, mana yang bagus gitu. Ya, jadi mungkin ya mungkin nanti Hans bisa coba cari-cari juga di situ tadi ya. Sama Tegar juga bisa ya. Saya kecilin lagi temanya. Ya, mungkin nanti dari situ bisa nemuin ya. Terus kalau mau nyari singkatan-singkatan begitu, mungkin ada juga sih di komik ya. Cuman mungkin tingkat kemunculannya itu ya nggak tahu saya, kayaknya kecil gitu ya. Saya sih gimana tuh? Yang sering baca komik ada? Saya jarang baca komik, Sensei. Saya jarang baca komik. Ya, maksudnya yang singkatan gitu munculnya kayak gimana itu saya juga kita juga perlu cari tahu dulu ya di komik munculnya. Jadi sebelum kita melangkah jauh gitu, kadang perlu observasi dulu, lihat komiknya dibaca, ada nggak nih kemungkinan munculnya, banyak nggak? Kalau sedikit juga kan, maksudnya sebagai data itu ya kita perlu menggali lebih banyak gitu ya, supaya bisa melihat lebih banyak. Jadi kalau misalnya akses ke datanya juga agak sulit, mungkin perlu dipikirin sumber yang lain juga gitu. Ya sih Sensei. Tapi sudut pandangnya menarik ya, punya Tegar sama punya Hans, karena Yong Moji Jukugo ini juga banyak dipelajari dan saya pikir penelitiannya juga banyak sih Yong Moji Jukugo ini ya, jadi perlu dipelajari dulu udah ada penelitian seperti apa aja ya. Gitu. Oke, mungkin dari teman-temannya ada yang mau kasih masukan atau pertanyaan, silakan. Oke, tidak ada. Tidak ada Sensei. Ada? Tidak ada Sensei. Oke, sip. Ya baik. Kalau tidak ada, mungkin Hans sampai di sini dulu. Terima kasih ya. Nanti mungkin bisa lihat-lihat kayak tadi ya yang saya kasih lihat itu tadi. Lumayan banyak kayaknya. Mungkin nanti bisa ngobrol sama Tegar biar bisa komunikasi, biar bisa tahu Tegar arahnya kemana, biar Hans bisa cari arah yang lain gitu, biar nggak bentrok gitu. Siap. Ya, Tegar nanti bisa ngobrol sama Hans juga ya biar nggak.
Oke, makasih. Sip, kita lanjutkan satu lagi mungkin ya dari Rivaldo. Gimana Rivaldo? Hai Sensei. Oke, silakan. Sensei, saya kan pakai HP nih. Saya coba screen ini share-nya bisa nggak ya? Coba. Coba aja, coba dulu. Mana nih? Sebentar. Oh, bisa nih. Saya kelihatan nggak ya? Kelihatan, nggak ya? kelihatan. Oke. Nah, selamat malam teman-teman. Selamat malam Sensei. Nih di sini saya mau sedikit mempresentasikan rencana saya ke depannya. Saya mengambil tema rencana penelitian tuh analisis makna dan penggunaan arigato dan sumimasen dalam kalimat bahasa Jepang. Latar belakangnya ya ini latar belakang umumnya sih ya, banyaknya pembelajar bahasa asing yang meminati bahasa Jepang, terutama orang Indonesia. Kebutuhan bahasa Jepang sebagai pendukung dalam hobi seseorang. Bahasa Jepang sebagai tuntutan agar dapat bekerja di perusahaan Jepang atau di Jepang. Perbedaan arti dan makna yang cukup banyak antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang. Kemudian hasil pembelajaran terhadap penelitian yang relevan. Lewat media Google yang saya pelajari, cukup banyak penelitian mengenai perbandingan kata yang serupa tapi tidak sama dalam bahasa Jepang dan bahkan ke bahasa Indonesia itu sendiri, sehingga motivasi saya untuk mempelajari dan memahami perbedaan yang ada tersebut. Seperti penelitian yang saya temukan berjudul Analisis Toki, Sai, dan Koro dalam kalimat bahasa Jepang, kajian sintaksis dan semantik. Penulis memilih judul tersebut karena Toki, Sai, dan Koro mengungkapkan hal yang sama, namun terdapat beberapa perbedaan dan hal tersebut menyebabkan sering terjadi kesalahan bagi pembelajar bahasa Jepang. Kemudian tujuan penelitian ini, penggunaan arigato dan sumimasen sendiri memiliki banyak kata ganti dan penggunaannya. Bahkan dua kata tersebut bisa jadi sama maknanya. Maka dari itu tujuan saya meneliti supaya pengaplikasian arigato dan sumimasen dalam kalimat bahasa Jepang dapat digunakan dengan tepat bagi pembelajar asing yang pemula, baru memulai bahasa Jepang dari nol gitu Sensei. Kira-kira itu aja Sensei yang bisa saya jelasin untuk kali ini. Saya terima kasih. Ya, terima kasih Rivaldo. Sip. Ya, tentang arigato dan sumimasen ini mungkin dalam artian ketika berterima kasih gitu ya. Iya Sensei, Jadi kayak kata sehari-hari, kata-kata yang biasa dipakai ya kan ada tingkatannya tuh banyak. Jadi ya kira-kira itu yang mau saya teliti Sensei. Oke, sip. Ya, jadi mungkin kalian juga udah paham ya, sumimasen itu kadang dipakai juga untuk ketika kita berterima kasih ya. Nah, jadi sebenarnya ini sumimasen ini pas banget ada senpainya yang meneliti mengenai analisis makna dan penggunaan sumimasen ya kemarin itu. Mungkin nanti bisa dikembangkan dari situ. Gitu ya Sensei. Baru kemarin sih, baru selesai perbaikannya kemarin. Mungkin nanti. Siapa ya namanya Sensei? Namanya Atikah Nurwansyah, kayaknya belum bisa dilihat di portal kayaknya. Portal apa? Di repository ya. Soalnya masih baru kemarin selesai perbaikannya ya. Nah, Iya. senpainya itu dia nulis analisis tentang penggunaan dan makna sumimasen dan salah satunya yaitu tadi digunakan untuk berterima kasih. Nah, mungkin nanti dari sini Rivaldo bisa menggunakan ini sebagai dasar, sebagai latar belakang bahwa jadi sumimasen itu ada artinya terima kasih juga. Nah, terus apa bedanya dong dengan arigato kan gitu ya? Iya Sensei. Nah, dari situ bisa dijadikan salah satu latar belakang. Jadi mengembangkan penelitian punya senpainya gitu ya. Gitu. Tapi ya ini sebenarnya ini perlu hati-hati karena termasuk tema yang saya pikir populer ya. Jadi coba dulu cari mengenai analisis ini ya, arigato sama sumimasen itu udah ada yang yang kerjakan atau belum. Kalau sudah ada,
nggak apa-apa, nanti dibaca dulu supaya bisa tahu detailnya seperti apa gitu. Sejauh ini gimana? Ada nggak Oh gitu. arigato sama sumimasen? Kalau saya sejauh ini kan saya nyari judulnya kan coba nyari-nyari dulu ya, populernya kan di Google ya. Ya selama saya cari sih saya belum nemu kayak yang mau saya cari ini tujuannya gitu. Oke. Gitu sensei. Ya. Ada nemu ya ini yang kayak tadi perbedaan kata kayak tadi tuh toki saya sama apa koro gitu sensei. Iya kira-kira gitu. Saya juga baru tahu ini ada ada senpai juga yang ngambil judul ini sensei. Iya, ini Kalau saya tahu saya agak ini lagi kan coba mikir 2 kali lagi gitu, takutnya ntar jadi ya kayak nyamain gitu ya sensei ya. Jadi kira-kira enggak, gitu. Ya, oke. Ya, nanti coba cari lagi lah ya di apa. Ini tapi ya itu tadi nanti coba apa namanya nanti saya coba hubungi senpai itu bisa ngobrol nggak mungkin karena senpainya ini baru melahirkan kemarin ya jadi mungkin agak sibuk. Nanti saya coba tapi kayaknya di grup itu ada di grup bimbingan Atika namanya sensei ya. Atikah Nurwansyah ya ada 2 di situ Atikah kalau nggak salah. Oh iya ya oke. Ya nanti coba hubungin aja. Nanti ngembangin dari situ intinya ya. Jadi di situ Rivaldo menemukan bahwa sumimasen itu artinya ada yang berterima kasih. Nah, terus dari situ timbul pertanyaan ya apa bedanya dengan arigato. Nah, terus dikembangkanlah ya jadi penelitian yang sekarang apa Rivaldo rencanakan. Nah, nanti tinggal memilih datanya berupa apa gitu aja sih. Iya. Datanya dari mana? Datanya yang kira-kira potensial mana? Mungkin bisa lihat BCCWJ yang tadi ya bisa kutak-atik mungkin atau mungkin yang bisa apa ya? Yang paling gampang diakses lah nanti coba dicari. Coba dulu itu tadi BCCWJ ya. Soalnya senpai-nya juga kalau nggak salah dari situ dari BCCWJ. Oh iya sensei. Ya. Oke. Iya, kalau saya sih ya itu sih saya lebih ke kayak mau ngedalamin sebenarnya kan bentuk arigato kan banyak tuh ada arigato gozaimasu, ajasu, sankyu, domo, osorei rimas itu kan sumimasen. Terus nanti perbandingannya ke gomene, gomenasai, sumimasen, moshiwake gozaimasen gitu-gitu saya taiheng shitsure itashimashita gitu saya. Iya. Tapi ya kalau nggak bisa semuanya. Udah Gak usah semuanya saya. Iya jangan nanti repot sendiri. Iya saya benar. Ya jadi coba fokus ke ini aja dulu arigato sama sumimasen ini. Ya ini udah bagus kok udah ini tinggal dipoles aja. Oke ada dari temennya mungkin mau tanya atau masukan silakan. Ya, jadi berharap ya dong dari teman-teman. Iya, bisa. Jadi pada saat temennya Datanya mungkin ya sumber datanya gitu atau apanya yang dijadiin mau dicari di mana gitu. Iya, jadi dalam manga atau apa. Iya. Iya, itu sumber data juga sih saya lagi coba ini dulu muter otak dari mana ya kira-kira. Ya. Makasih Tegar ya sudah kasih masukan. Ya nanti. Makasih Tegar. Ya semangat. Sip. Iya jadi apa namanya sudut pandang penelitiannya udah bagus. Tinggal milih aja ya datanya mau dari mana gitu. Yang cari yang potensial aja yang gampang diakses. Oke. Ada lagi mungkin dari teman-temannya pertanyaan, komentar. Silakan bisa saling mengingatkan ya sesama kalian itu jangan nggak perlu dari saya terus ya jadi harus saling bisa mengingatkan itu ketika kalian mengingatkan itu juga kan kita mengingatkan diri sendiri ya jadi bisa sebagai sebuah apa namanya reminder buat diri kita sendiri juga jadi silakan bisa saling mempengaruhi bisa saling ngasih masukan ya karena
apapun bentuknya ya, mau yang fakta yang istilahnya yang pahit ya. Misalnya penelitian lu tuh ada yang ngerjain tuh nih, gue baca di sini misalnya ya. Fakta yang pahit sekalipun harus disampaikan ya, jadi biar jadi masukan buat temennya. Ya, kayak gitu. Oke. Oke, Sensei, terima kasih Sensei. Sama-sama, makasih ya. Oke, terus ya Boleh mungkin nggak Sensei? ya silakan Tegar, gimana? Sensei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sensei, selamat malam teman-teman. Udah kelihatan belum Sensei? Ya. Nah, ini juga judulnya udah berubah Sensei. Semenjak pertemuan pertama dengan dosen pembimbing 1, langsung di banyak dapat masukan, jadi judulnya akan saya ubah dan mungkin akan berubah lagi seterusnya. Judul sementara saya ini analisis makna Yoji Jukugo dalam lagu NMB48 di single Yokubo Mono. Latar belakangnya itu seperti ini. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, pengetahuan kemampuan berbahasa asing itu sangat diperlukan agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Seperti halnya bahasa Jepang. Karena negara Jepang merupakan negara yang maju dalam berbagai bidang seperti teknologi, ekonomi, budaya, serta pendidikan. Hal itu menyebabkan meningkatnya pembelajar bahasa Jepang di berbagai negara termasuk Indonesia. Tak jarang pula ada sekolah menengah maupun atas di Indonesia yang memasukkan mata pelajaran bahasa Jepang sebagai mata pelajaran bahasa asing selain bahasa Inggris. Lanjut, masuknya budaya pop culture Jepang seperti anime, K-pop, manga, dan sebagainya ke Indonesia juga bisa dikatakan sebagai salah satu alasan meningkatnya pembelajar bahasa Jepang di Indonesia. Budaya pop culture Jepang seperti J-pop juga dapat dijadikan penunjang pembelajaran bahasa Jepang. Mendengarkan lagu Jepang sambil membaca liriknya dapat meningkatkan kemampuan bahasa Jepang. Karena dalam lirik lagu Jepang banyak mengandung kanji-kanji dari berbagai tingkat kesulitan. Dalam pembelajaran bahasa Jepang, penguasaan kanji cukup diperlukan, mengingat pada tes kemampuan bahasa Jepang terdapat soal-soal dengan kanji yang semakin sulit pada setiap level. Seperti yang kita ketahui, dalam bahasa Jepang terdiri dari 3 jenis aksara, yaitu kanji, kana, dan romaji. Kanji adalah huruf yang berasal dari Cina, dan setiap huruf menyatakan arti. Berdasarkan cara membacanya, kanji terdiri dari 2 cara baca, yaitu cara baca Jepang, kunyomi, dan cara baca Cina, onyomi. Kanji yang memiliki kunyomi dalam bahasa Jepang disebut dokun igigo, sedangkan kanji yang memiliki onyomi yang sama disebut doon igigo. Terutama untuk doon igigo akan terlihat dengan jelas pada kosakata gabungan yang dalam bahasa Jepang disebut jukugo. Oleh karena itu, penempatan kanji untuk jukugo tidak dapat sembarangan, karena sangat mengaruhi arti yang dimaksud. Jukugo dalam bahasa Jepang biasanya terdiri dari 2 kanji, namun tidak menutup kemungkinan juga terdapat jukugo yang terdiri dari gabungan 3 kanji bahkan 4 kanji. Jukugo yang terdiri dari gabungan 4 kanji dalam bahasa Jepang bisa disebut dengan Yoji Jukugo. Seperti yang sudah pernah saya bahas mungkin di kelas Hari Sensei pada mata kuliah Sakubung Hapyo, saya waktu itu pernah membahas tentang Yoji Jukugo. Di sini saya menemukan sumber yaitu lagu dari idol group NMB48 berjudul Yoji Jukugo Girls. Seperti yang bisa dilihat, ini adalah potongan lirik dari vers pertama lagu tersebut yang berisi tentang Yoji Jukugo. Identifikasi masalahnya, dalam pembelajaran bahasa Jepang masih jarang membahas mengenai Yoji Jukugo. Sehingga dapat diasumsikan bahwa pembelajar bahasa Jepang masih belum mengetahui atau belum mengerti tentang Yoji Jukugo. Lalu terdapat Yoji Jukugo yang mengandung makna idiom pada lirik lagu NMB48 Yoji Jukugo Girls. Lalu yang ketiga, terdapat Yoji Jukugo yang mengandung arti nomina pada lirik lagu NMB48 dalam single Yokubo Mono. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui makna idiom yang terkandung dalam Yoji Jukugo yang terdapat dalam lirik lagu NMB48 Yoji Jukugo Girls. Lalu untuk mengetahui arti nomina yang terkandung dalam Yoji Jukugo yang terdapat dalam lirik lagu NMB48 lainnya pada single Yokubo Mono. Lalu untuk mengetahui konteks situasi Yoji Jukugo yang memiliki makna idiom
yang terkandung pada Yoji Jukugo yang terdapat dalam lirik lagu NMB48 Yoji Jukugo Girls. Dan saya ingin menginformasikan juga sebelumnya. Tadinya judul saya itu analisis makna Yoji Jukugo dalam lagu NMB48 Yoji Jukugo Girls. Namun setelah saya berdiskusi dengan Herman Sensei selaku dosen pembimbing pertama, beliau mengatakan kalau untuk datanya itu sumber data cuma satu lagu, itu akan berat di saya pada saat sidang. Jadi saya dihimbau untuk mencari sumber lagu lain yang memiliki Yoji Jukugo juga. Nah, namun karena saya cari-cari itu ya Sensei, jadi ya lagunya random gitu Sensei. Terus kayak yang satu lagu cuma isinya 2 atau 3 Yoji Jukugo doang. Nah, jadinya saya mengambil lagu NMB48 lain yang dalam satu sebutnya lagu Yoji Jukugo Girls ini masuk dalam satu single Sensei. Jadi saya membandingkannya lagu ini dengan lagu yang liriknya barengan Sensei dalam satu single itu. Jadi dalam single Yokubomono ini ada 7 lagu. Nah, Yoji Jukugo Girls ini termasuk dalam satu single di Yokubomono Sensei. Nah, kalau emang di Yoji Jukugo Girls itu kan emang lagunya liriknya itu Yoji Jukugo-nya yang memiliki makna idiom, sedangkan di lagu lain yang memiliki arti nomina. Nah, jadinya saya mau mengetahui dari masing-masing maknanya aja sih Sensei. Lalu progres penulisan saya sampai sekarang sudah mengumpulkan penelitian terdahulu yang relevan, dicari banyak referensi, sama sedang membuat bab 1, baru sampai landasan teori. Dan kebetulan juga saya menemukan penelitian yaitu dari Yosefa Sensei yang sama-sama meneliti tentang Yoji Jukugo. Namun beliau meneliti Yoji Jukugo yang berawalan dengan angka 1 pada manga Chibi Maruko-chan volume 1 dan 2. Sudah, terima kasih. Ya, terima kasih Tegar ya. Jadi tentang Yoji Jukugo dalam lagu-lagunya NMB48 ya. Iya, Sensei. Ya, jadi ya seperti yang Herman Sensei sampaikan, lebih baik memang yang dianalisis itu beberapa lagu dari situ, dari NMB48-nya itu, jadi nggak satu aja ya, karena supaya tahu karakternya seperti apa sih di lagu-lagunya mereka itu ya. Mungkin Tegar juga mungkin perlu lihat lagu-lagunya idol yang lain kali ya, jadi biar bisa tahu sebenarnya penggunaannya itu kayak gimana sih kalau di yang lain, siapa tahu ada kecenderungan yang beda gitu loh ya. Jadi bisa juga nyari tahu penggunaan Yoji Jukugo di di idol yang lain atau di jenis lagu yang lain, genre yang lain gitu. Buat sekedar perbandingan aja. Jadi kan kadang kayaknya kita tuh perlu menjabarkan kenapa kita milih lagu-lagunya NMB48 gitu loh. Siapa tahu ya, setelah melakukan perbandingan ternyata di NMB48 ini lagu-lagunya banyak menggunakan dibanding sama yang lain gitu. Jadi bisa jadi sebuah latar belakang juga kenapa Tegar memilih lagu-lagunya NMB48 gitu. Baik, Sensei. Oke. Kalau itu sendiri sih saya awalnya belum kepikiran ya Sensei, karena saya pun tahu Yoji Jukugo itu dari lagu itu Sensei, dan emang hanya lagu itu aja yang emang benar-benar membahas Yoji Jukugo gitu Sensei. Kan judulnya itu ya, memang Yoji Jukugo Girls gitu ya. Iya. Ya, itu juga bisa jadi latar belakang sih. Jadi memang dia punya satu lagu yang mendedikasikan ke situ ya, ke arah sana gitu. Ya, itu juga bisa jadi latar belakang ya. Oke, ada dari teman-temannya mungkin pertanyaan atau komentar? Ya. Oke, tapi ya
ini waktunya udah habis ya, jadi hari ini mungkin sampai di sini dulu. Nanti untuk tentang kalau Tegar nanti mau disambung lagi juga bisa, nanti minggu depan mungkin ya. Sensei, saya Ya, mau nanya, Sensei. ya silakan. Saya lagi cari data jumlah perguruan tinggi di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan bahasa Jepang, Sensei. Barangkali Sensei tahu di mana datanya atau teman-teman Ya. masuk Eh, penelitian, Sensei. kenapa? Mau saya masukkan ke latar belakang penelitian isinya. Nanti saya coba tanya deh kan ada asosiasinya ya. Baik, Sensei. Ya, Kalau nanti saya ada, coba. setiap tahun jumlah lulusan perguruan tingginya berapa orangnya? Kalau itu ada lebih baik lagi, Sensei. Susah banget itu. Ya, Ke ini, ke lulusan tersebut kan nanti masuknya ke bidang apa gitu, Sensei. itu susah juga sih dapat datanya ya. Ada sih Ari Sensei kan pasti masuk grupnya tuh, grup Kaprodi ya, se-Indonesia tuh ada tuh. Tapi ya nggak tahu tuh bisa bisa nanya begitu nggak, nanti saya coba tanya deh. Terima kasih, Iya Sensei. iya sama-sama. Tapi di itu di hasil survei The Japan Foundation kan ada tuh jumlah institusi. Oh, ada juga, Sensei. Ada, Maaf, kemarin ada. Coba lihat deh. lihat sih. Ya, coba dilihat lah. Baik, Sensei. Terima kasih. Tapi ya jumlah institusi itu ya ada macam-macam, ada LPK juga masuk di situ. Oh, baik, Sensei. Ya, oke. Ya, Terima oke. kasih. Karena waktunya sudah habis dan saya sudah ngantuk. Hari ini kita sampai di sini dulu ya. Tapi saya senang banget ya, alhamdulillah bisa banyak ngobrol ya, bisa dengerin cerita kalian. Semoga kedepannya kita bisa kalian juga bisa lebih terbuka lagi ke saya ya, cerita tentang kendalanya apalagi ya, jadi bisa lebih saling memberikan stimulus ya, bisa saling kasih pengaruh gitu, karena memang harus begitu ya, harus bisa saling kasih input ya gitu, supaya bisa dapat sesuatu yang lebih baik. Oke, itu aja hari ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast sama Des. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih. Terima kasih banyak, Terima kasih banyak, Sensei. Sensei. Ya, saya tutup ya.